Pandemi COVID-19 hampir membuat semua sektor terdampak, tidak terkecuali jumlah stok darah yang tersimpan di Palang Merah Indonesia. Berdasarkan data Palang Merah Indonesia DKI Jakarta per 17 Mei 2020, jumlah stok darah yang tersimpan kosong. Hal tersebut membuat pasien dengan penyakit khusus seperti thalassemia dan hemofilia kesulitan untuk mendapatkan stok darah, kantong darah yang mereka butuhkan untuk melakukan transfusi darah. Ari Anggraini adalah pasien penderita thalassemia mayor. Setiap 2 minggu sekali, perempuan berusia 30 tahun ini wajib mendapatkan transfusi darah agar bisa beraktivitas normal. Selama pandemi COVID-19, ia mengaku kesulitan mendapatkan kantong darah dan harus berusaha sendiri mencari pendonor lain. Ya, kalau misalnya lagi pandemi COVID kayak gini tuh susah karena orang-orang alasannya takut ke rumah sakit, takut untuk donorkan darah. Buktinya saya aja kan punya pendonor tetap tuh banyak. Setiap disuruh donor, setiap diajakin donor, mereka pada alasannya takut ke rumah sakit, takut kena COVID kata gitu. Ya karena sekarang stok di darah di UTD memang lagi menipis. Kalau misalnya mau transfusi juga harus bawa donor gitu. Walau belum pernah terlambat mendapatkan donor saat pandemi COVID-19 ini, Ari tetap khawatir siapa yang akan menjadi pendonor untuknya saat transfusi berikutnya. Jurnal Kesehatan Universitas Virginia, Amerika Serikat menyebutkan bahwa transfusi darah merupakan pengobatan bagi penderita thalassemia. Dan jika penderita thalassemia tidak memperoleh pengobatan dengan baik, dapat menimbulkan penyakit lainnya seperti pembekakan limpa dan gagal jantung. Sebagai pemasok darah untuk rumah sakit di Jakarta dan sekitarnya, Palang Merah Indonesia atau PMI DKI Jakarta mengakui sedang mengalami krisis darah selama masa pandemi COVID-19. PMI DKI mencatat terdapat 80% penurunan pasokan kantong darah karena merosotnya jumlah pendonor. Selain itu, PMI DKI pun tidak memiliki stok untuk ditempatkan pada situasi darurat. Biasanya kita itu dapat kita biasanya 2 ya, di sini satu kita mobil unit ya, kita jemput bola kepada di institusi-institusi dan itu biasanya kita dapat 1.000 lebih ya per hari. Dan kebutuhan kita memang 800 sampai 1.000 kantong per hari di DKI Jakarta. Nah sekarang kita hanya mendapatkan paling banyak 200 kantong per hari atau sampai 300 kantong dan itu pun jelas sangat berkurang kan, sangat jauh kurangnya. Sehingga stok kita itu boleh dikatakan tidak ada. Begitu ada darah yang masuk yang kita proses itu sudah langsung ditunggu oleh pasien-pasien yang membutuhkan di rumah sakit. Nah kita tiap hari harus upaya lah bagaimana supaya kita dapatkan darah dan kita bisa berikan bantuan kepada rumah sakit. PMI DKI menyatakan akan terus berkomitmen menyalurkan kantong-kantong darah kepada rumah sakit yang membutuhkan. Pihaknya pun mengajak masyarakat untuk bisa mendonorkan darah dengan mendatangi lokasi donor darah seperti posko donor darah, mobil donor darah PMI, dan pusat kesehatan terdekat. Serta tidak perlu khawatir mendonorkan darah di tengah pandemi COVID-19 ini, karena tim medis yang bertugas selalu mengikuti protokol kesehatan seperti yang telah ditetapkan Badan Kesehatan Dunia. Inessa Yuniza, Fajar Ahmad, Jakarta.